Polisi dikepung dan dianiaya warga saat menangkap pengedar narkoba. Dunia politik heboh setelah mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana ungkap Mahkamah Konstitusi akan ubah sistem pemilu legislatif. Bentrok antar suku dan agama pecah di Manipur, India dan menewaskan 75 orang. Halo, apa kabarnya Anda pemirsa? Tentunya selamat pagi untuk Anda semua. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya, Bayu Pradana. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita ke informasi yang pertama pada pagi hari ini, di mana kebakaran menghanguskan sejumlah bangunan toko serta rumah warga di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun menurut saksi, api diduga berasal dari sebuah warung. Kerugian akibat peristiwa ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran terjadi di Jalan Karet, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin malam. Api dengan cepat menghanguskan sejumlah bangunan toko warga karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Selain itu, kobaran api juga merembet ke rumah yang jaraknya cukup dekat dengan toko yang terbakar. Tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api dengan mengerahkan sejumlah mobil damkar dibantu warga. Sempat terdengar bunyi ledakan sebanyak 1 kali saat kebakaran terjadi. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun menurut saksi, api diduga pertama kali muncul dari sebuah warung dan menjalar. Sementara kita nggak bisa menyimpulkan dari asal api dari apa ya. Rumahnya dalam keadaan kosong apa bagaimana, Pak? Sebagian itu, ini sebenarnya punya Pak Haji Dausnya, ada orangnya semua. Itu jemaah kita di masjid itu. Yang pertama kali terbakar apa, Pak? Ruko atau toko itu, Pak? Itu kok kalau kami lihat dari masjid tadi warung yang itu, yang warung belakang. Ya, warung samping ini lah, yang menjadi warung di Min 2 ini. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Bus antar kota antar provinsi terbakar saat melintasi pintu tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat semalam. Kebakaran membuat panik penumpang dan pengguna jalan lainnya. Warga berupaya memadamkan api dengan berbagai cara saat si jago merah membakar bus antar kota antar provinsi atau AKAP di depan akses pintu tol Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Bus tujuan Jawa Tengah ini diduga terbakar akibat korsleting di bagian mesin. Menurut pengemudi, api tiba-tiba muncul dari belakang hingga merembet ke bagian lain. Beruntung, para penumpang berhasil menyelamatkan diri. Api berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam diterjunkan. Penumpangnya sekitar 10 orang, tapi saya terus turun semua penumpangnya. Turun gitu, ada asap itu saya takutnya kan nanti ada apa-apa, tak suruh turun. Jadi api belum besar, penumpang udah turun semua. Alhamdulillah selamat semua, nggak ada alhamdulillah. Oh, panik otomatis ya. Jatuh ini tidak apa, tapi untuk korban memang tidak ada, kelihatannya tidak ada. Pak, pas awal dikasih tahu ada asap itu gimana Pak suasana di dalam gitu penumpang? Itu ya panik Mas, ya istilahnya kan barang-barang ada ya. Tapi barang-barang selamat semua Pak? Selamat ya, tidak ada yang lain ada. Akibat kebakaran, akses masuk tol melalui gerbang tol Cikarang Barat sempat macet. Polisi menyelidiki kasus ini, sementara penumpang melanjutkan perjalanan dengan bus pengganti. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, selain bus, sebuah truk juga terbakar, di mana truk tronton itu ludes terbakar di bagian ruang kemudi di Jalan Tol Surabaya kilometer 600 arah Gresik Senin sore. Di mana truk tronton bak terbuka tanpa muatan terbakar di daerah Simo Gunung.
Belum diketahui penyebab pasti kebakaran truk tersebut. Namun kebakaran diduga akibat korsleting listrik dan menyambar bahan bakar. Akibat kebakaran tersebut, bagian kabin ruang kemudi ludes terbakar. Sementara supir truk berhasil menyelamatkan diri. Api berhasil padam 30 menit kemudian. Dan arus lalu lintas di jalan tol Surabaya sempat mengalami kemacetan selama 1 jam. Action ya. Persiapan buka air untuk yang kondisi kemudi sudah ada 5 unit. Jadi setelah kejadian kita luncurkan karena kebiasaan di tol kalau ada mobil kebakar meskipun tadi posisinya di pinggir, mobil yang di belakang itu pasti berhenti. Ya. Sehingga unit kami tadi juga ada agak kesulitan untuk mendekati objek. Akhirnya unit walang kadung, motor tadi yang bisa Didulukan. bisa mendahulukan sehingga untuk capai respon time kami tadi yang 7 menit. Kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana pelaku tabrak lari yang mengendarai mobil di Tasikmalaya, Jawa Barat dikepung warga. Sebelum ditangkap, pelaku sempat menyerempet sejumlah kendaraan kemudian melarikan diri. Dalam video amatir, sebuah mobil dihadang massa dan dirusak setelah tabrak lari terhadap sejumlah pengendara sepeda motor. Pelaku ditangkap warga di Kampung Nusa Laksana, Tasikmalaya, Jawa Barat, setelah mobilnya terhalang oleh angkutan kota yang datang dari arah berlawanan. Warga yang geram berupaya menghentikan laju mobil dan meminta pelaku keluar dari mobil. Namun, pelaku tetap bersikukuh berlindung diri di dalam mobil, hingga akhirnya warga mulai merusak kaca mobil hingga pecah. Meski warga merusak kaca mobil, tetapi pelaku tak terluka. Karena massa semakin banyak, pengurus RT dan RW setempat langsung menghubungi polisi. Mobilnya kacanya dipukul sampai pecah, tapi si yang penyupir mobil itu yang tidak mau keluar dan tidak ada insiden luka atau bagaimanapun. Polisi telah meminta keterangan dari sejumlah korban dan memanggil orang tua pelaku tabrak lari. Sudah melakukan penyelidikan, namun di sini pihak dari korban dan keluarga korban itu tidak membuat laporan terkait perusakannya karena disinyalir bahwa sopir atau korban sendiri pernah mengalami gangguan kejiwaan. Terkait kasus tabrak lari dan perusakan mobil ini masih dalam penyelidikan jajaran Polres Tasikmalaya. Tiga anggota polisi terluka setelah dikepung dan dianiaya warga saat mencoba menangkap terduga pengedar narkoba di Sidrap, Sulawesi Selatan. Para terduga pengedar narkoba sebelumnya berteriak minta tolong warga hingga memancing keributan. Dari rekaman video amatir warga yang beredar di media sosial, tiga anggota polisi tak berdaya saat dikepung warga. Warga yang emosi mempersenjatai diri dengan parang dan balok. Pengepungan terjadi di desa Kampale, Titue, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Pengepungan tiga anggota polisi ini dilakukan setelah salah satu pelaku berteriak minta tolong. Akibatnya Bribda Maulana terluka dianiaya warga. Buntut pengancaman dan penganiayaan, polisi melaporkan kasus ini ke Mapolres Sidrap. Memang benar, rekan-rekan memang benar terjadi pengancaman dan penganiayaan anggota kita yang sedang melakukan tugas, yaitu melakukan penangkapan terhadap tersangka narkotika di wilayah Sidrap, khususnya di desa Kampale. Ya. Anggota kita 3 orang, salah satunya mengalami luka-luka pada siku dan memar pada lutut. Polisi masih menyelidiki kasus penganiayaan terhadap polisi ini, termasuk memeriksa terduga pengedar narkoba termasuk anggota polisi yang dianiaya warga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga unjuk rasa tolak kepala desa hasil pemilihan suara ulang di kantor desa Wawesa, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, ricuh. Sejumlah emak-emak yang tolak pembukaan segel kantor desa ditarik dan ditangkap polisi Pabong Praja.
Pengunjuk rasa tolak kepala desa hasil pemilihan suara ulang di kantor Balai Desa Wawesa, Kecamatan Batalaiworo, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Senin pagi berlangsung ricuh. Warga yang menolak kepala desa terlibat saling dorong dengan petugas Satpol PP. Sejumlah pengunjuk rasa yang dianggap sebagai provokator terpaksa diamankan petugas Satpol PP. Kericuhan kembali pecah saat petugas Satpol PP membuka paksa papan segel ruang kepala desa yang sebelumnya dipasang warga. Dalam aksi unjuk rasa ini, warga Wawesa menolak kepala desa hasil pemilihan ulang Laode Muhammad Baidar dan meminta Bupati untuk membatalkan SK pelantikan. Itu Pak, harapan kami hari ini masyarakat agar surat perintah yang dikeluarkan Kemendagri tanggal 26 Januari dilakukan itu. Pemerintah daerah bisa melaksanakan surat perintah itu. Dia meminta melantik pemilihan kepala desa serentak. Tapi sampai hari ini Pak, pemerintah daerah menutup mata. Sampai hari ini belum ada itu. Meski sempat terjadi perlawanan, kantor desa Wawesa akhirnya dapat dibuka oleh petugas Satpol PP dan langsung digunakan kepala desa yang baru. Kita kan pada prinsipnya kita mengamankan aset pemerintah daerah, ya, karena penyegelan kantor desa itu merupakan tindakan melawan hukum juga, artinya menghalangi jalan pemerintahan. Dan selama ini memang dibiarkan karena masih bisa ditolerir, ya. Sementara itu, warga akan kembali melakukan aksi unjuk rasa yang lebih besar lagi sampai tuntutan mereka dipenuhi. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan terjadi saat unjuk rasa mahasiswa di Tanah Toraja menagih janji Bupati menyelesaikan pembangunan jalan. Mahasiswa menilai Bupati Tanah Toraja berbohong akan janjinya. Kericuhan terjadi saat puluhan mahasiswa yang bergabung dalam Aliansi Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang Mapak Makassar dan IPSIM berunjuk rasa di depan kantor Bupati Tanah Toraja. Mereka menagih janji Bupati Theophilus Alorerung untuk menyelesaikan jalan poros Simbuang Mapa. Selain berorasi, para pengunjuk rasa juga membakar ban bekas. Mereka lalu menabur lumpur di depan pintu masuk kantor Bupati sebagai wujud kekecewaan. Mereka menuntut realisasi janji Bupati Tator mengalokasikan anggaran 3 miliar untuk pembangunan jalan poros Simbuang Mapak, namun tak kunjung diperbaiki dan seolah dibiarkan. Tuntutan kami bahwa janji-janji yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Toraja itu datang kami tuntut, karena realisasi yang diberikan, janji-janji yang diberikan itu tidak sesuai yang apa yang diberikan. Kondisi yang berada di Simbuang Mapak sangat berlumpur. Tak puas di kantor Bupati, mahasiswa langsung menggeruduk ke rumah jabatan Bupati Tanah Toraja untuk bertemu langsung, namun kembali dihalau oleh pihak keamanan. Pemirsa, polisi mengaku belum berhasil mengidentifikasi sekelompok pemuda yang menganiaya seorang mahasiswa di kampus Universitas Muhammadiyah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Meski video penganiayaan itu viral di media sosial. Dan seperti inilah pemirsa video penganiayaan terhadap seorang mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah oleh sekelompok pemuda di area kampus. Di dalam video terlihat sekitar 8 hingga 10 diduga mahasiswa senior menghampiri seorang mahasiswa baru yang menggunakan baju hitam putih. Para pelaku kemudian menanyai mahasiswa baru itu dan tak lama berselang mereka tega beramai-ramai mengeroyok korban hingga tersungkur di lantai. Akibat tendangan dan pukulan, korban terluka di wajah dan langsung melapor ke polisi dengan disertai bukti visum. Namun polisi mengaku hingga kini belum dapat mengidentifikasi dan menangkap para pelaku. Saat ini kita belum bisa menentukan, nanti setelah kita lakukan pengungkapan, kita bisa pastikan pelakunya dari mana. Yang jelas bahwa kasus ini adalah murni penganiayaan. Kalau untuk jumlah pelaku kurang lebih berapa orang? Kalau terlihat deteksi kurang lebih mungkin adalah
8 orang ya, 8-10 orang. Kalau korban mengalami luka di mana, Komandan? Setelah korban laksanakan visum ada. Pemirsa, unjuk rasa puluhan mahasiswa yang meminta Polres Bau-Bau Sulawesi Tenggara untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan terhadap rekan mereka yang dilakukan orang tak dikenal berakhir ricuh. Para pendemo berakhir ricuh usai menuntut Polres Bau-Bau menangkap pelaku penganiayaan salah satu aktivis yang dilakukan oleh orang yang tak dikenal pekan lalu. Aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan Polres Bau-Bau ini mulanya berjalan dengan tertib dan lancar. PT MNC Life Assurance menggelar seminar literasi keuangan pada puluhan perwakilan anggota dan pemilik koperasi se-Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat. Literasi keuangan ini dalam upaya membantu Kemenkop UKM dalam memberikan edukasi dan meningkatkan pemahaman keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat, utamanya anggota dan pemilik koperasi agar mampu mengelola keuangan dengan baik. Hari ini MNC Life difasilitasi dengan sangat baik oleh Kementerian Koperasi untuk dapat menyampaikan literasi keuangan terhadap kesejahteraan seluruh anggota yang ada di koperasi-koperasi Jawa Barat. Karena kita tahu dengan literasi keuangan meningkat, tentunya masyarakat juga dapat spending money-nya, mengeluarkan dana-dananya, mengatur perencanaan keuangannya, sehingga perekonomiannya juga akan semakin membaik. Ya, kami harapannya koperasi kami tentunya sangat butuh kemitraan, terutama di permodalan, juga di termasuk pembiayaan semuanya. Itu harapan kami bisa bersinergi dengan kami apa yang telah disampaikan dari MNC tadi. Pada kesempatan ini MNC Life juga menjelaskan produk asuransinya yang sangat sesuai bagi anggota koperasi. Produk terjangkau dengan hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp100.000 per tahun. Anggota koperasi dapat merasakan manfaat dan perlindungan dari produk tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Kerjasama PT MNC Life Assurance dengan J Trust Bank ditandai dengan penandatanganan MOU antara Direktur PT MNC Life Assurance Risha Dilianti dan Direktur Utama J Trust Bank Ritsuo Fukadai di gedung MNC Financial Center Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Kerjasama tersebut merupakan penguatan sinergi dan kolaborasi dengan MNC Life dan J Trust Bank dalam memberikan layanan kepada nasabah, terutama dalam memperluas layanan produk asuransi jiwa kredit. Kerjasama ini bukan yang pertama untuk J-Trust dengan MNC Group. Sebelumnya sudah ada kerjasama dan ini merupakan penguatan sinergi dan kolaborasi dengan MNC Life dan J-Trust Bank, di mana tentunya sebagai bank juga harus menyediakan produk asuransi jiwa kredit, dan disinilah peran MNC Life untuk melengkapi produk-produk di J-Trust Bank. That we expect their good product to sell also more good to the product, good product to sell to our customers. That we expected also that we many area we would like to expand more good relationship with them, the MNC Life. Kerjasama ini bagi MNC Life merupakan komitmen untuk terus berinovasi dalam meningkatkan jaringan kerjasama yang memberikan manfaat bagi pengguna layanan. Dari Jakarta, Nurul Alfi, Yudi Richard, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, bersama dengan saya Aya Nufus. Pemirsa, konvoi anggota geng motor dengan mengendarai puluhan sepeda motor dan membawa senjata tajam resahkan warga. Tak jarang anggota geng motor lukai dan rampas barang-barang warga yang melintas di depan mereka. Inilah rekaman video amatir yang diduga direkam oleh anggota geng motor dan viral di media sosial. Tampak dari video tersebut puluhan anggota geng motor melintas di Jalan Setia, Gaperta Ujung Medan, Sumatera Utara. Sedikitnya 30 sepeda motor dengan berboncengan dua melintas dan menggeber-geberkan knalpot motor pada malam hari, dan tak sedikit dari anggota geng motor ini membawa senjata tajam berbagai jenis dan ukuran yang cukup besar. Warga mengaku resah dengan aktivitas geng motor yang didominasi berusia pelajar ini.
Hampir setiap akhir pekan, para geng motor ini melakukan konvoi dan tak jarang terlibat perang dengan anggota geng motor lainnya. Bahkan beberapa rumah warga pun tak luput jadi sasaran lemparan para anggota geng motor itu. Warga yang melintas di depan mereka juga kerap menjadi korban perampasan barang dan beberapa di antaranya juga menjadi korban bacokan. Betul bang, tiap malam minggu kejadiannya itu bang. Tiap malam minggu macam ada, memang udah kompak orang untuk mau perang mau di mana gitu. Jadi tiap malam minggu keliling orang itu mau buat sajam, panjang-panjangan itu hampir semeter setengah panjangnya. Berapa kereta biasa bang? 30-40 kereta ada. Kalau itu keber gitu ya? Oh, bonceng-boncengan, apa yang nampak orang itu ambil orang. Warga berharap pihak kepolisian lebih rutin patroli di daerah ini karena kerap terjadi hampir setiap akhir pekan anggota geng motor melintas dan membuat onar. Aksi kawanan pelaku curanmor beratribut ojek online di pemukiman padat penduduk Gambir, Jakarta terekam kamera pengawas. Kedua pelaku mencari sasaran secara acak hingga akhirnya berhasil membawa kabur sepeda motor yang terparkir di gang sempit. Kamera pengawas merekam aksi dua kawanan curanmor di kawasan pemukiman padat Jalan Petojo Utara Gambir, Jakarta Pusat, Senin pagi. Dengan berboncengan sepeda motor, kedua pelaku terus menyusuri jalan pemukiman warga untuk mencari sasaran yang dapat dicuri. Salah satu pelaku memakai jaket ojek online agar terlihat tengah mengantarkan penumpang hingga membuat warga tak menaruh curiga. Setelah berputar-putar, sebuah motor terparkir di gang sempit pun akhirnya menjadi sasaran. Pelaku utama kemudian turun dan langsung membobol stang sepeda motor yang terkunci. Hanya dalam hitungan detik, pelaku pun berhasil membawa kabur motor tersebut. Aksi pencurian sepeda motor ini terjadi saat korban sedang bersiap berangkat kerja. Kalau saya lihat dari CCTV itu pasnya itu di jam 5:05. Udah ngelapor ke polisi? Sudah, cuman kan persyaratan kita belum lengkap, jadi kita nunggu persyaratan dari leasing, soalnya kan itu motor dari Jawa. Korban berharap polisi dapat menangkap kedua pelaku agar kendaraan yang biasa digunakan untuk beraktivitas itu bisa kembali. Pemirsa, TNI masih selidiki penyebab jatuhnya helikopter di Bandung, Jawa Barat. Sementara itu pemirsa, 5 prajurit TNI yang terluka telah mendapat perawatan di rumah sakit. Jatuhnya helikopter milik Angkatan Darat di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat masih diselidiki TNI. Penyisiran dilakukan untuk memastikan penyebab jatuhnya helikopter. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut tim sedang melakukan penyelidikan. Jatuhnya ini apakah karena cuaca atau karena human error atau karena teknis dan sebagainya, nanti tentunya menunggu tim yang akan kita bentuk. Kecelakaan helikopter terjadi pada Minggu siang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Helikopter yang jatuh dikabarkan tengah latihan terbang. 5 prajurit TNI yang terluka telah mendapat perawatan di rumah sakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rumah merupakan sebuah tempat untuk berteduh bagi pemiliknya. Namun di Natuna, seorang pria sebatang kara memiliki rumah yang tak layak huni. Iya, dengan demikian Kodim 0318 Natuna pun merenovasi rumah untuk membantu mensejahterakan kehidupan masyarakat. Beginilah kondisi rumah milik Jafar, warga Desa Sleman, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Rumah berukuran 20 meter persegi ini jauh dari kata layak huni. Hampir seluruh dinding yang terbuat dari papan ini tampak bau roboh. Sementara, atap rumah yang terbuat dari daun rumbia sudah bocor dan tidak dapat melindungi Jafar ketika hujan turun. Melihat hal ini, Kodim 0318 Natuna pun merenovasi rumah Jafar. Untuk mewujudkan rumah layak huni, sedikitnya ada 15 personil Kodim 0318 Natuna yang turun merenovasi seluruh bangunan rumah. Pembangunan rumah ini sejalan dengan kegiatan karya bakti renovasi rumah tidak layak huni dari TNI. Salah satu tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai program pemerintah dan terwujudnya kemanunggalan TNI dengan rakyat.
kegiatan karya bakti TNI Satkowil Kodim 0318 Natuna. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu Pemda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan secara fisik, serta untuk membantu percepatan pembangunan di daerah guna mendukung pertahanan negara di darat. Rumah yang tidak pernah direnovasi ini didirikan Jafar sejak tahun 2007 lalu. Kini, Jafar sang pemilik rumah tidak lagi bekerja dan hidup sebatang kara. Sampai di Sleman, ini masuk di Sleman tahun 2007. 2007, berarti dari 2007 rumah ini nggak pernah direhab gitu ya? Tidak pernah. Wah, tak dapat cerita lah. Cuma kondisi kita memang tak mampu, ya apa adanya lah. Bocor atau gimana? Lebih pada bocor. Lebih daripada bocor? Bocor ya. Kegiatan renovasi rumah ini ditargetkan selesai dalam waktu 1 minggu. Dengan direnovasinya rumah ini diharapkan Jafar dapat hidup dengan lebih aman dan sejahtera. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, optimalkan program ekonomi pondok pesantren. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak pengusaha muda jadi wadah untuk lahirkan banyak entrepreneur. Ajakan tersebut disampaikan Ganjar Pranowo di depan ratusan anggota Himpunan Pengusaha Muda Jawa Tengah di Gradika Bakti Praja Kota Semarang. Himpunan Pengusaha Muda Jawa atau HIPMI didorong untuk mampu menjadi penggerak ekonomi pesantren atau ekotren yang dijalankan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ganjar menyampaikan pentingnya program ekotren selain memberdayakan santri untuk ikut menaikkan perekonomian daerah, juga untuk merangkul pesantren agar dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Turut hadir dalam acara Halal Bihalal Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Yassin dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Dan juga kepada Wali Kota Surakarta. Programnya ekotren gitu, ekonomi di pondok pesantren kita gerakan, dan kalau hari ini mereka bisa berdampingan bekerja sama dengan HIPMI, tentu banyak pelajaran yang bisa didapat. Ya mental sebagai pengusaha, ya belajar pembukuan, ya yang belajar fungsi-fungsi manajerial, sehingga kita harapkan nanti muncul pemuda-pemuda yang lebih banyak untuk menjadi entrepreneur. Dan itu kita butuhkan, apalagi kita butuh mandiri dari sisi ekonomi kan, maka perlu diciptakan lebih banyak lagi pengusaha. Dua bakal calon Presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo saling sindir jelang Pilpres 2024. Kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami pemirsa. Masih deg-degan.